Kembali lagi bersama channel Hiata. Kali ini kita udah bersama teman kita. Kami ingin menggali hobi teman kita yang sedikit unik kayaknya untuk kita orang awam. Jadi hobinya tuh menyukai reptil. Kayaknya kita harus mencari tahu gitu, kenapa bisa menyukai reptil dan bisa suka binatang yang menurut kita apa ya, yang biasa ditakuti oleh orang-orang gitu, tapi dia bisa menyukai. Kayaknya perlu kita gali. Kita langsung saja ke narasumber kita, Mas siapa? Mas Kiki. Kayaknya perlu kita itu juga perlihatkan gitu, apa gitu yang disukai oleh Kiki, boleh diberitahu kepada yang menonton gitu. Oh no! Mas guys, hati-hati dengan reptil ini karena sebenarnya buas ya, cuma mungkin karena masih kecil jadi bisa dipegang. Terutama ini hati-hati nih karena tidak bisa dipegang tanpa didampingi orang yang profesional gitu. Itu dapat dari mana itu? Maksudnya beli apa nyari di alam liar? Dapat joinan sama temen. Jadi tuker gitu. Lebih tepatnya Mungkin di kawinkan gitu. saya punya cowok, dia punya cewek, saya kawinkan. Jadi Ini hasilnya nih. hasilnya. Kalau boleh tahu tuh, kalau ular sanca ya, sanca tuh kalau mengandung tuh berapa ekor gitu yang bisa dilahirkan? Telurnya itu lebih dari 20, kurang lebihnya 20. Itu maksudnya setiap bertelur tuh pasti ditetas semua apa? Tergantung musim sih, kalau sekarang lagi musim biasanya sih 1/3 yang netas. Oh, yang netas. Gimana indukannya juga, kalau indukannya bagus dan cuacanya mendukung, pakan juga bagus, ya mungkin bisa semuanya. Cuma sama mungkin kayak ayam gitu ya. Jadi mungkin nggak semua telur ditetas semua ya. Iya. Oh gitu. Mau tanya juga nih, asal mula suka hewan kayak gini nih, awalnya gimana ya? Awalnya dulu sering diajak sama paman ke ladang jagung. Itu sama sepupu di ladang jagung tuh kayak suka main terus. Pertama berani nangkep ular waktu sebelum masuk TK. Itu kalau orang sini bilang ular kisi. Ular kisi, oh iya. Kisi. Pertama kali nangkep ular itu terus dikasih lihat ke paman. Aku dapat ular, kataku. Terus kata paman, ih kok kamu berani, katanya. Ya orang lucu, kataku. Lucu itu jangan dipegang, itu kan bahaya, lepasin, lepasin. Ya, walaupun setahu saya ular kisi itu nggak ada itunya, nggak ada racunnya. Kalau untuk memelihara binatang yang kayak ular itu udah berapa lama sebenarnya? Dari SMP. Mulai punya ular dari SMP kelas 1
Berarti udah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahunan lah ya. 6 tahun. 6 tahunan. Cuma dulu gara-gara sekolah SMA kan banyak. Saya kan sekolah kan SMK itu ngekos, jadi jarang di rumah. Jadi ular itu jarang keurus. Sedangkan mama kan sibuk, terus juga agak geli. Takut. Jadi udahlah dijual aja katanya, pertama punya ular kalau SMA tuh ya. Jadi dijual, terus ya lebih lebih punya ular lagi itu baru-baru sekarang keluar SMA. Luar SMA berarti SMA kelas 3. berapa? 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahun. Untuk sekarang punya berapa gitu? Sanca 2, balpiton 2, naja 1, cincin emas sama peraknya itu 2. Melihara nih motivasinya tuh apa? Jadi kayak yang diperjualbelikan apa untuk sendiri aja, hobi? Pertama sih hobi, cuma kalau sekarang sih masih hobi. Mungkin kedepannya kalau misalnya si balpiton ataupun naja ataupun retiknya itu berkembang biak dan lebih dari over kapasitas terlalu banyak, mungkin bisa dijual. Ular aja apa ada yang lain? Misalnya kayak buaya mungkin. Kalau buaya sih belum ini ya, apa namanya, belum boleh. Tapi suka juga reptil. Suka. Karena reptil di rumah sih ada iguana. Terus kalau untuk ular yang ada di sini nih, Ya. makannya tuh berapa kali? Berapa kali satu hari? 1 minggu, per minggu sih 1 minggu itu 2 kali dikasih. Satu kali makannya itu 2 mencit. Mencit tikus putih. Oh, tikus putih yang kecil itu ya? Kalau untuk yang gedenya, biasanya kalau nggak ayam broiler mencit, tapi yang ukuran size-nya gede. Oh. Jadi intinya kalau ngasih makan tuh sesuai ukuran ularnya ya? Iya. Kalau ini nih berapa berapa usianya tuh berapa ya? Berapa? Usia 1 bulan kurang. Ini. Terus Anda memelihara reptil kayak gini nih, gimana respon keluarga Anda? Orang tua lah. Awalnya sih nentang, cuma mama bilang kalau kamu benar serius, ya udah, mama cuma bisa dukung, tapi kamu nggak boleh nyakitin hewan pelihara dengan baik. Cuma kakak yang suka ngedumel gitu lah. Nggak boleh, mungkin takut apa gimana? Iya, takut karena di rumah kan ada anak kecil. Oh gitu. Terus kalau untuk sekarang loh, yang dipelihara di rumah tuh paling besar segimana? Paling besar kalau untuk balpiton ukuran 2,5 meter. Diameter? Diameternya pokoknya Selengan orang dewasa. Berarti ini paha. Kebesaran. Betis. Oh ya, sebetis. Besaran. Pemirsa, sebetis. Terus kalau untuk perawatannya tuh apa hanya dikasih makan, apa dimandiin, apa gimana? Kalau saya sih ya setiap pagi dijemur, dimandiin pakai air hangat, daun sirih sama serai, dimandiin terus habis itu dijemur. Repot banget ya? Lebih- Itu tiap hari itu? Enggak tiap hari, 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Iya. Cuma kalau yang rutin itu paling dijemur. Oh iya. Terus ular juga kan sepengetahuan saya tuh pernah ganti kulit itu tuh berapa bulan atau berapa tahun biasanya? Tergantung size ularnya. Kalau kayak sama manusia, kalau manusia kan semakin gede badannya, Iya. bajunya juga kan ganti. Iya. Kekecilan. Nah, ular juga sama, tergantung size-nya. Dan kalau biasanya sih kalau misalnya ular peliharaan sih ya, beli di pet shop misalnya. Nah, nggak lama 1 minggu atau 1 minggu kurang lah dari belinya itu di tempat baru, pasti nanti saya nanti dia karena menyesuaikan dengan lingkungannya dia. Oh gitu. Terus juga kalau untuk ciri tuh, ular yang berbisa sama yang enggak berbisa tuh seperti apa perbedaannya? Biasanya kalau ular venom sama non venom itu ciri paling mencoloknya itu kalau ular berbisa itu biasanya warnanya lebih cerah.
ular yang berbisa. Iya. Kalau yang nggak berbisa ya normal, lebih kayak soft mungkin. Oh. Gitu. Terus kalau untuk kita itu orang awam kan nggak tahu nih cara untuk menghadapi misalkan ada ular gitu. Harus bagaimana gitu. Ya pertama-tama tenang, jangan terlalu panik. Ular juga bisa ngerasain kalau kita panik, maka dari itu ular sering nyerang gara-gara tahu kita panik. Kayak misalnya kejadian tahun-tahun kemarin itu kan banyak naja sapitris, kobra Jawa yang masuk rumah ya anak-anaknya itu. Kan gara-gara hujan juga. Musim penghujan itu yang paling sering ular untuk berkembang biak. Jadi ya kalau misalnya di rumah nih ada ular, nah ya sebisa mungkin tenang. Pakai alat sapu atau apapun, jangan pakai tangan kosong. Yeah. Takutnya kan kalau orang awam itu kan nggak tahu itu venom apa non venom ya. Jadi lebih baik diusir dengan santai, jangan Untuk yang menonton di rumah nih, pesan dan tipsnya tuh seperti apa dari Mas Kidi sendiri? Jangan tiru adegan ini karena kalian mungkin yang masih amatir itu nggak tahu venom non venom dan karakter ular itu seperti apa. Oke guys, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mungkin itu sedikit pengetahuan untuk kita yang orang awam melihat reptil gitu. Pesan-pesan juga udah disampaikan oleh Mas Kiki. Terus jangan lupa tonton video ini, komen, like, share apa sih? Sampai jumpa, subscribe. Iya tah. Iya kak.